Wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya sudah membuat dashboard untuk menangkap penjualan di kafe teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin menjual kafe ya. Maksud saya ingin menjual kopi di kafe. Nah, teman-teman, saya clear aja di sini. Saya clear juga di sini. Clear juga di sini. Artinya, secara total kita bisa melihat penjualan sebesar 18.000 up ya. Dengan pendapatan 490 juta dikurangi pajak sebesar 445 juta. Rata-rata harga gelasnya ya, harga kopinya adalah 26.000. Ya, ini penjualan teman-teman setiap ini. Terlihat Februari menurun dan meningkat kembali dan selanjutnya menurun di bulan September dan meningkat kembali dan turun ya. Terlihat ini adalah yang caramel macchiato yang paling terjual. Tapi kalau kita lihat es kopi apa yang terjual? Nah, ini karamel juga. Kalau kopi panas apakah? Ini adalah hot latte, manual brew apa? Dan cold brew. Non kopi apa teman-teman? Nah, coklat. Dan kita bisa fokuskan, teman-teman mohon izin, kita bisa fokuskan di kuartal misalkan. Di kuartal 1 gimana? Ini penjualan di kuartal 1. Di kuartal 2 gimana? Kuartal 3 gimana? Yes, dan kita juga bisa perdalam di bulan. Misalkan sekarang bulan Agustus diklik, nah inilah Agustus, dan kita bisa klik untuk hari. Misalkan hari apakah? Misalkan adalah hari. Teman-teman bisa lihat di sini misalkan di 15 Juli diklik atau 14 Juli, ini cuma 17 cangkir aja, sedikit banget ya. Dan kalau kita drag lagi untuk beberapa hari ya, ini ini 5 hari 10 sampai dengan 14 Juli hanya 62 dan omsetnya hanya 1,5 juta. Bukan bisnis yang menguntungkan kalau melihat bisnis ini ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, yuk kita belajar teman-teman semuanya ya. Di sini adalah dataset di awal. Nah, yang namanya bisnis, teman-teman tentunya banyak sekali penambahan ya, alias ada transaksi setiap hari. Pertama adalah shift kontrol panah ke bawah. Kenapa? Kita ingin lihat berapakah barisnya. Ini 10.000 satu baris artinya ada 10.000 data, teman-teman, karena yang satu adalah judul kolom. Sebelum teman-teman mulai, teman-teman harus membuat dulu aturan dalam membuat database. Apakah itu? Yang pertama adalah judul kolomnya harus satu baris, jadi jangan seperti ini. Misalkan kita merging ya, detail transaksi misalkan ya. Oke, misalkan kita bikin seperti ini ya, lalu copy lagi misalkan adalah, nah, saya izin, saya Ctrl Z lagi, misalkan adalah ini detail produk. Ya, ini kan seperti ada 2 baris ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman enak dilihat, tapi kalau untuk mesin, dalam hal ini untuk komputer, tidak enak untuk diolah. Yang enak diolah adalah satu baris judul kolom, disertai teman-teman ada nama kolomnya. Nama kolom tidak boleh sama, harus berbeda sebetulnya ya, untuk memudahkan dalam pengolahan. Yang kedua, kalau memang ini kolom tanggal, maka harus berisi tanggal. Nah, untuk button ini, tombol ini biar keluar, teman-teman di data, lalu filter. Ya, filter diklik untuk muncul dan filter untuk menghilangkan juga klik di sini. Atau bisa teman-teman lihat di sini apa? Ada sebetulnya adalah Ctrl Shift L. Jadi Ctrl Shift L membuat ada dan membuat hilang ya. Kalau ini berisi jam berarti isinya harus jam. Kalau ini teks kasir harus kasir ya. Dan kalau emang Siti itu adalah sosok yang sama maka harus penulisannya juga sama. Ini Siti, yang ini jangan Siti spasi gitu ya, maka akan dianggap 2 teman-teman ya. Jadi pastikan sama,
tidak boleh ada spasi yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kalau ini harga juga teman-teman harus, gimana, harga satuan ya. Nah, lebih baik di awal kita format dulu. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa klik H, lalu shift kontrol ke kanan biar bisa ngeblok, lalu kontrol 1. Buat apa kontrol 1? Sebetulnya untuk membuka ini ya, biar lebih gampang kita kontrol 1 saja. Lalu teman-teman klik number, lalu decimal place-nya karena kita tidak perlu, nah maka dinolkan seperti ini. Lalu, nah seperti ini teman-teman, biar ada koma setiap 1000. Dan jadilah seperti ini teman-teman. Oke, atau teman-teman bisa klik di sini, klik Ctrl and J. Buat apa? Biar lengkap alias loncat ya. Ctrl 1, di sini kita kasih currency dan di sini ada rupiah, klik OK. Ternyata rupiah di sini nempel, yaitu tidak ada spasi. Gimana cara solusinya? Ctrl 1, teman-teman ke custom di sini. Di sini teman-teman rupiah and spasi just like this, klik OK. Karena tadi di custom spasi dan muncullah seperti ini ya. Ini ada harga satuan, ini ada kuantitas, dan ada total penjualan. Nah, teman-teman, karena datanya bertambah, maka lebih baik teman-teman format as table. Dan ingat teman-teman, tidak boleh ada blank baris, blank kolom seperti ini, tidak boleh ada blank baris seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya full blank itu akan memisahkan ya. Jadi yang boleh gimana? Yang boleh adalah sebagian gini, misalkan tidak ada datanya, ya oke, masih oke ya. Selain teman-teman tidak boleh ada yang namanya blank, full blank ya. Kalau blank sebagian boleh, juga tidak boleh ada merging seperti ini. Memang lebih enak kalau ada merging, lebih enak dilihat ya, tapi susah untuk diolah, teman-teman. So, oleh karena itu teman-teman gimana caranya? Teman-teman harus upayakan dulu dicek-cek dulu ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah gimana misalkan Pak, di sini ada insert. Di sini juga saya insert ya, ada banyak. Gimana caranya? Caranya adalah di Ctrl A dulu semuanya, yes. Lalu teman-teman boleh klik di sini, lalu apa? Sort A to Z, nanti klik, dan teman-teman bisa dilihat di bawah sini sudah hilang. Kenapa? Karena yang menjadi blank akan jatuh ke bawah sana ya, teman-teman. Lalu gimana sekarang? Nah, karena datanya bertambah, maka teman-teman sekarang pilihlah home. Di sini ada format as table dan shortcutnya adalah Ctrl T alias Ctrl Tango. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, dan terlihat di sini sudah di A1 sampai dengan 10.003. Kok ada 10.003? Karena tadi ada blank tadi tuh. Dan kita adjust aja menjadi 1 ya, biar pas aja dan kita klik oke. Oke 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 oke. Nah, this will change a filter range on your worksheet. To complete this task, please remove auto filter. Oke. Kalau emang ada warning seperti ini teman-teman, auto filternya harus dihilangkan. Gimana? Data and filter di-uncheck. Lalu dan teman-teman boleh ke home and format as table seperti tadi, atau bisa langsung dengan Ctrl T, just like this, and kliklah OK. Dan karena ini hitam sebetulnya ya, teman-teman bisa ke fill color dan no fill. Maksudnya apa? Biar sesuai dengan template ya, sesuai dengan ini. Kalaupun tidak seperti itu, tidak ada masalah ya. Warna bisa kita ganti-ganti just like this. Selanjutnya, teman-teman ingat ya, kan ya, yang namanya teman-teman di toko ini ya, ada namanya adalah pajak. Ini total penjualan ini adalah revenue before tax
Gimana cara menghitung revenue after tax? Teman-teman tulisin revenue af after tax, enter, dan otomatis melar. Teman-teman kalau di tabel tidak perlu di atas, boleh di tengah. Ngapain teman-teman? Ini dibagi 1,1. Maksudnya apa? Untuk mengeluarkan pajak 10%-nya. Nah, jadi jadi aslinya tuh segini, 45 ya. Kenapa bisa jadi 50.000? Karena ada tambahan yaitu adalah berapa? S 100 karena ada tambahan 10% ya, dikali dengan ini kan, enter, tuh sama 50.000 ya. Jadi barusan adalah buat apa? Buat mengeluarkan benar-benar revenue, karena yang pajak ya teman-teman yang harus dibayar sudah include di sini, biasanya kan seperti itu, gitu kan. Tentunya beda-beda, ada yang harga termasuk pajak, ada juga yang belum, seperti itu teman-teman. Kalau ada komanya bisa kita hilangkan di sini. Yes, dengan kenapa tidak muncul? Diulang lagi, shift control panah ke bawah, klik sekali lagi. Ah, seperti itu ya. Karena tadi judulnya terklik teman-teman semuanya. Nah, kenapa sekali lagi kok pakai tabel? Karena datanya bertambah. Ini adalah misalkan ada tambahan di 1 Januari 2026, enter, maka melar ya ke bawah. Jadi melar itu apa? Range alias rentang dari tabel sendiri itu sendiri bertambah. Gimana cara mengetahuinya? Teman-teman di sini terlihat ada siku, itu artinya rentangnya bertambah, teman-teman. Dan teman-teman, rentang bertambah kalau ada data tambahan di bawah yang nempel. Kalau tidak nempel seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa ya. Begitu pula kalau di kanan di sini, yes, saya akan kasih pajak. Di sini adalah PB1 alias pajaknya. Berapakah pajaknya ini teman-teman? Tuh, kurangi sini, hasilnya adalah the real pajaknya ya. Seperti ini sih teman-teman. Dan seperti tadi, shift control panah ke bawah, saya akan hilangkan desimalnya. Seperti itu teman-teman ya, gitu. Oke, kalau sudah, teman-teman kita akan lanjut kembali. Dan saya klik lagi di sini, ada table design ya. Teman-teman, ini adalah contextual tab. Artinya, kalau saya klik di luar, tidak akan muncul apa-apa di sini. Teman-teman harus klik di tabelnya di mana aja, baru ada table design. Buat apa di sini teman-teman? Buat apa? Buat memberikan nama tabel, yaitu adalah bisa kita ketik tabel underscore sales ya, enter. Harus di-enter teman-teman, kenapa? Sebagai triggernya, oke. Apa yang sedang kita lakukan? Barusan kita sudah men-setting database-nya. Selanjutnya adalah teman-teman harus melihat kita perlu apa? Kita perlu jumlah yang terjual, revenue before tax, revenue after tax, dan average price sold. Nah, seperti itu. Dulu sementara ya. Teman-teman seperti apa? Nah, teman-teman harus klik di salah satu sel yang di sini, lalu klik insert, teman-teman kliklah pivot table, dan terlihat di sini select a table orange, kita pilih table or sales. Jadi sekarang ya bukan ke range, kalau range itu A1 sampai dengan J10.000 gitu ya. Kalau ada penambahan data, dia harus change data sources ya. Ini ada pilihan new worksheet, maka kliklah oke. Buat apa? Buat ada sheet baru dan teman-teman klik and drag untuk apain? Untuk kita tulisin adalah calculation. Jadi ini adalah dapurnya. Oke, enter. Kita mau ngapain teman-teman? Kita akan drag. Apa yang kita akan drag? Tadi karena memerlukan quantity sold, teman-teman haruslah gini. Kuantitas dong, drag ke sini. Kenapa di value? Karena teman-teman lihat di bawah ini adalah sum kuantitas. Jadi diakumulasikan di sini dan teman-teman klik lagi revenue before tax di sini. Yes, ini adalah pendapatan sebelum pajak dan bisa juga klik di sini. Nah, lalu setelah itu ada harga satuan. Nah, teman-teman agar
menurun alias vertikal tidak horizontal seperti ini, yang teman-teman perlukan adalah di value sini, klik dari kolom ke rows. Nah, seperti ini. Di sini kuantitasnya udah jelas, ini revenue before tax, revenue after tax, dan harga satuannya ini ternyata dijumlahkan. Mestinya dirata-ratakan. Gimana caranya? Klik kanan di angka tersebut, teman-teman pilihlah summarize values by average. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini harganya. Dan teman-teman lihat di sini, ini ada spasi dan ini tidak ada spasi. Nah, cara paling cepat adalah teman-teman ke home, lalu teman-teman kliklah format painter seperti ini. Diklik dan kliklah di sini. Nah, otomatis muncul ya. Formatnya di copy. Lalu kita ngapain? Nah, teman-teman, ini harus bisa kayak gini teman-teman, harus bisa B4. Nah, masalahnya di teman-teman kondisinya saya yakin seperti ini. Ini default daripada pivot table. Teman-teman pasti seperti ini, generate get pivot data. Artinya, kalau saya klik di sini sama dengan, nah, ya, kalau saya drag ke bawah, dia ngunci gitu ya. Jadi tidak bisa di-link ke shape. Jadi harus seperti apa teman-teman? Teman-teman harus klik di sini, and teman-teman ke pivot table analyze, lalu ke pivot table, lalu ke option, and generate pivot datanya yang terlihat terchecklist alias tertik. Teman-teman harus klik dan kita lihat sekali lagi sudah tidak ada checklistnya. Efeknya apa? Efeknya kalau saya klik sama dengan seperti ini B4 dan di-drag ke bawah, yang terjadi akan mengikuti seperti itu. Jelas ya teman-teman? Nah, kalau sudah jelas, teman-teman ngapain lagi? Teman-teman perlu top product by quantity ya. Lalu harus seperti apakah teman-teman? Teman-teman harus ke sini, diklik di sini lalu apa? Ctrl A buat select all, lalu Ctrl C buat mengcopy, klik di bawah Ctrl V. Nah, di sini teman-teman bisa seperti ini ya. Revenue-nya bisa diancek, bisa diantik ya, dan diapain? Harga satuan juga diantik. Lalu ngapain? Di sini cari produk, bisa ngetik seperti ini aja. Nah, nggak ada, kita lihat. Kok tidak ada? Kita lihat apakah ada kategori, ada ternyata kategori ya, kayaknya kategori ya. Di sini ada kategori, setelah oh ada menu ya. Teman-teman kliklah menu pesanan, ternyata menu pesanan, klik di sini. Nah, ini terlihat berbagai ini ya. By default teman-teman di-sort berdasarkan apa? Berdasarkan ya, alfabetis. Nah, teman-teman kalau ingin lihat top 5, teman-teman di row label diklik di sini, ada apa? Ada namanya value filter, teman-teman top 10 diklik, lalu top 10 diganti menjadi top 5. Lalu dengan berdasarkan apa? Berdasarkan sum of quantity di oke? Yes. Ini adalah nah ya, namun ini adalah top 5, tapi masih belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena masih diurutkan berdasarkan alfabet. Jadi harus seperti apa? Teman-teman harus klik di sini and di label filter ya, maksud saya di ini, sort dari mana, dari Z to A boleh, atau boleh more option biar gampang ya, more option, ini descending ya. Berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan sum of quantity. Klik oke. Nah, sekarang sudah dari yang terbesar ke yang kecil, teman-teman ya. Oke, lalu kita perlu apa lagi kah? Teman-teman perlu, nah izin saya clear di sini dan clear di sini juga. Ini perlu, ini teman-teman perjalanan dari Januari sampai Desember dan yang dijual adalah quantity sold seperti itu. Jadi harus seperti apa? Harus klik di sini, Ctrl A, Ctrl C, and Ctrl V di sini untuk melakukan apa? Untuk me-copy. Dan filternya kita klik di sini and ada clear filter from menu pesanan, diklik dan hilang. Setelah itu di browse menu pesanan teman-teman di ke sini. Setelah itu ngapain? Kan ada tanggal betul, diklik tanggalnya dan seperti ini. Teman-teman izin lihat di sini, ya seperti ini ya. Nah, tanggal di sini teman-teman kita uncek. Kok di-uncheck?
karena akan menghasilkan bulan dan klik di sini lagi. Oke, apalagi? Nah, days. Nah, seperti ini. Jadilah bulan, oke? Dari sini saya dari bawah klik di sini, kita akan melakukan pivot table analyze, lalu ngapain? Di sini ada pivot chart atau recommended pivot table. Saya pivot chart di sini ya, teman-teman ya. Pivot chart teman-teman klik line dan pilihlah yang ini. Yes. Kliklah oke. Just like this muncul. Lalu teman-teman klik di sini. Yes. Ngapain? Teman-teman ke pivot table analyze lagi. Teman-teman pivot chart. Lalu ngapain? Teman-teman di sini ada namanya bar. Nah, di bar sini teman-teman kliklah oke. Ternyata kalau diurutkan berdasarkan besar dulu, maka munculnya seperti ini. Teman-teman harus tweak lagi. Klik di sini. Lalu teman-teman harus more sort option. Nah, ganti ascending, tetap sum of quantity, kliklah oke. Yes, jadi seperti ini which is nice, which is okay. Nah, selanjutnya teman-teman sekarang akan masuk ke desain. Ini adalah desainnya ya, seperti ini. Ada dashboard sales, periode, dan selanjutnya. Lalu ada seperti ini ya. Yuk kita bikin teman-teman. Gimana caranya? Teman-teman harus bikin lagi ya. Apa yang dibikin? Sheet baru. Sheet baru apa teman-teman? Klik di sini. Tulisin adalah dashboard interaktif ya. Enter. Lalu teman-teman kalau kita lihat di sini, apakah di sini terlihat ada dashboard sales coffee shop? Ya, gitu ya. Gimana cara bikinnya? Teman-teman bisa bikin di sini dashboard sales coffee shop. Ya, di sini ada periode Januari sampai dengan Desember 2025 ya. Di sini saya akan perbesar, klik seperti ini ya. Dan saya akan menggunakan trebuset. Nah, ini juga sama akan menggunakan trebuset juga. Oke, ini saya bold, saya akan perbesar lagi. 24, ini apa? Ini adalah 14. Lalu ngapain? Saya akan blok di sini sampai dengan ujung layar ya. Pastikan teman-teman ya di sini terlihat. Yes, teman-teman izin di sini terlihat saya zoomnya 100% ya. Buat apa? Biar nanti bisa dilihatnya apa adanya gitu ya. Oke, lalu ngapain teman-teman? Teman-teman bisa mengasih warna. Warna apakah? Saya kasih biru ya. Ini teman-teman pakai theme color. Nanti apa bedanya ya? Gunakanlah theme color. Kenapa pakai theme color? Nanti saya tunjukkan ya. Teman-teman, lalu di sini teman-teman ada font ya. Font di sini teman-teman kasih warna mana coba kita kasih? Oke. Jangan standar color teman-teman kalau bisa ya, tapi theme color. Ini saya pakai, kita lihat, kita rasa-rasakan dulu, yes. Saya sini aja lah orange ya, klik. Seperti ini. Oke. Dan ini saya akan kecilin, luar biasa. Saya akan juga kecilin juga ini. Seperti ini. Lalu ngapain teman-teman? Kita akan bikin lagi. Di bold sampai dengan ujung layar. Kita ngapain teman-teman izin? Kita akan bikin ini. Biru yang mirip-mirip ya. Seperti ini. Oke. Pertanyaannya kenapa kita pakai theme? Karena teman-teman di sini ada page layout. Ngapain? Colornya kalau saya ganti di sini. Yellow. Nah, ganti semua. Ganti klik di sini. Orange. Orange klik. Nah, ganti lagi apa? Violet misalkan. Ya, seperti ini teman-teman tuh. Ada namanya adalah blue green, langsung berubah semua ya. Jadi saya undo aja. Kita cari yang ini udah oke, nice. Lalu ngapain teman-teman? Kita lihat lagi, kita perlu apakah di sini? Ternyata perlu ini teman-teman ya. Gimana cara bikin seperti ini?
Teman-teman bikinnya di mana? Di insert, lalu teman-teman ada illustration, ada shape, teman-teman kliklah ini ya, rectangle rounded corner, diklik ya. Lalu ngapain teman-teman? Di sini. Just like this. Dan ada kuning ini geser ke sini ya, senyamannya, sewajarnya. Di sini ada outline, garis tepi, diklik, kita no outline ya. Oke, ini warna apa yang cocok teman-teman? Kita lihat di sini warna putih, berarti Sheffield-nya adalah warna putih. Lalu ngapain? Shape effect teman-teman, gantilah. Di sini ada reflection, ada glow. Teman-teman pilihnya yang shadow. Nah, shadow-nya mana? Yang dari coba senyamannya teman-teman ya. Klik offset bottom. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Kita lanjutkan, ya kita lihat lagi adalah luar biasa. Nih, glow. Kalau glow seperti ini, kalau tadi shadow, ada shadow option ya. Kita pilih shadow option, kita pertama pilih ini dulu teman-teman, yang bottom diklik. Diklik ya, tuh muncul. Seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman klik copy, jangan copy dulu ya. Teman-teman setelah itu, teman-teman ngapain? Teman-teman klik insert, lalu teman-teman cari lagi illustration, di sini ada shape, ada nah, seperti ini text box. Ngapain text box? Teman-teman klik di sini seperti ini dan seperti ini. Teman-teman tulisin di sini adalah apa? Quantity sold. Nah, yes. Dibuka kurung, ketengahin, kita kasih bold, dan kita kasih warna yang senada, yaitu adalah nah, oke, sudah, yes. Oke, nice, dan kita klik di sini. Ngapain klik di sini? Karena di sini ada shape format. Oke, shape node adalah di no outline. Ya, biar nggak ada. Setelah itu ngapain? Diklik lagi. Lalu Ctrl C, Ctrl V, alias kita mengcopy paste daripada kita susah-susah ya. Susah-susah, yes. Dan biar rata, klik 2 kali kayak gini. Nah, jadi kon klik, Ctrl klik, ngapain? Di sini ada namanya alignment, yaitu adalah ada line center. Nah, seperti ini. Oke, lalu ngapain? Nah, ingat teman-teman izin, di sini klik 2 kali, teman-teman tidak boleh sama dengan di sini nggak boleh. Kenapa? Nggak akan nyambung. Jadi harus gimana? Delete, lalu kasih sama dengan di formula. Kemanakah ini? Teman-teman ke calculation. Di mana calculationnya? Di sini teman-teman. Ya, ini B4, B5, B4, B5, B6, B7 ya nanti ya. Diingat-ingat, enter. Dan muncul seperti ini, lalu ngapain? Diperbesar. Apa yang diperbesar? Angkanya kita perbesar dan tarik ke kanan dan ke bawah, just like this, everybody. Di bold dan jadilah seperti ini teman-teman, oke? Lalu kalau sudah teman-teman boleh diklik 3, satu, klik satu, 2, 3, lalu ngapain teman-teman? Oke, ini saya lihat belum rata ya, jadi ulang lagi, klik, unklik, klik lagi di sini, izin, kita ulang lagi, klik di sini, klik di sini lagi. Nah, dan shape format, lalu teman-teman ngapain? Teman-teman pilihlah line center, kalau sudah rata, klik yang ini, yes. Ngapain? Ctrl G, alias, oh nggak bisa Ctrl G, bisanya apa? Klik kanan, lalu group. Nah, kalau sudah, teman-teman coba di sini, Ctrl D, duplikat, sini. Ctrl D lagi duplikat, Ctrl D lagi duplikat ya. Nah, setelah itu teman-teman satu, 2, 3, 4 ya. Teman-teman line-nya line top. Kenapa? Biar rata atas sama. Lalu di sini ada distribute horizontally. Buat apakah? Biar sama sama apa? Sama jaraknya teman-teman ya. Seperti ini, naik dikit boleh? Yes. Lalu teman-teman ada namanya adalah revenue before
tax, enter. Nah, di sini ada apa? Revenue, after tax. Di sini apa? Average price, copy price ya. Jadi oh, produk price aja, nggak usah bilang kopi karena ada yang non kopi, teman-teman. Enter, seperti ini jadi. Lalu ngapainkah seperti ini, teman-teman? Nah, ya, teman-teman klik yang di sini. Ini kan B4 jadi B5 ya. Enter. Nah, ini teman-teman izin, ini tadi B4 berarti ini B6, oke. Lalu apa ini, teman-teman? Ini adalah apa, teman-teman? Ini adalah B7 dong? Yes. Nah, sebaiknya teman-teman kita klik kanan, lalu ungroup. Ya, oke. Klik tiga-tiganya seperti ini, ngapain? Klik kanan, lalu ungroup. Ngapain di ungroup? Nah, teman-teman izin klik di sini, teman-teman. Nah, klik di sini, lalu kliknya bukan sekali tapi 2 kali, biar massal 1, 2. Izin klik sini, klik 2 kali permanen painter. Nah, lalu klik 1, 2, 3, ya. Oke. Kenapa bisa kayak gini? Karena terlalu besar. Jadi, teman-teman klik di sini lagi. 1, 2, 3, 4. Ngapain? Kita kurangkan. Oke. Nah, ternyata yang cocok adalah 20 dan kita ganti menjadi trebuset. Oke, trebuset juga kayaknya non oke ya. Lebih baik ini. Dan kita ganti menjadi biru yang lebih cerah. Nice. This is okay. Ya, kayaknya lebih oke ya, teman-teman ya. Lebih oke deh kayaknya ya. Coba kalau kita pasin, teman-teman, kita pasin gini. Oke, dan kita pasin. Nah, kayak gini. Adakah cara yang paling cepat? Ada. Coba klik di sini. Klik di sini ya. Kita lihat ukurannya, shape format berapa? 6,53 ya. Kita kita copy. Ngapain? Klik di sini. Lalu kita pastekan. Yes. Ini juga klik di sini. Ngapain? Kita klik pastekan. Enter. Ya, ini ya. Lalu gimana? Klik di sini lalu ngapain? Align center. Klik di sini, ngapain? Align center. Klik di sini, ngapain? Align center. Ya, oke. Oke, namun ternyata ya, ini teman-teman ada lihat warna putihnya ini kelihatan, teman-teman. Jadi gimana? Klik 1, 2, 3, ngapain? Sheffield-nya adalah bukan putih tapi no fill. Nah, biar tidak merusak ya. Seperti itu sih, teman-teman, kalau dari saya ya. Kalau mau diturunin dikit boleh, teman-teman. Oke, nice, nice, nice. Oke, seperti ini sih. Coba kita ke home lagi ngapain? Kita perbesar lagi, oke? Oke, kayaknya lebih nice seperti ini. Yes, kayaknya 24 deh kayaknya udah oke deh kayaknya. Yes, I think 24 is nice to me, yes. And teman-teman kalau mau ketengahin ini boleh, tapi biar tidak di-merge gimana? Nah, coba di blok satu dulu. Satu dulu ya. Sampai dengan mana? Sampai dengan T. Lalu ngapain, teman-teman? Teman-teman kontrol satu. Apa kontrol satu? Di sini ada alignment, di sini ada center across selection, diklik. Dan jangan lupa kita klik ke oke, ini juga sama, kita ke center lagi, oke. Lalu di font-nya ada apakah? Di border? Oh, nggak ada issue ya, di sini no issue. Ngapain, teman-teman? Kita klik oke. Nah, ketengahin. Ini juga sama, teman-teman. Sampai T aja ngapain, teman-teman? Kontrol satu. What for? Untuk ini adalah center across selection, and kita klik adalah center. Oke. Kok seperti ini? Ya, ini untuk menghindari merging, teman-teman. Ini tuh, ya bukan merging. Kalau merging tidak bisa diblok lurus seperti tadi ya. Nah, nggak bisa kan kayak gitu ya. Oke, teman-teman izin lanjut kembali ya. Lalu gimana setelah ini, teman-teman? Setelah ini boleh kita perkecil seperti ini biar lebih enak lihatnya. Diklik and show tab only. Nah, nice. Seperti ini. Dan karena kurang, kita bisa blok just like this.
copy, coba sampai dengan mana ya tuh? Coba sampai dengan subhanallah, kita copy, nah, kita klik paste, nice, oke. Oh, ini berkurang ya, oke, saya ke sini lagi, ulang lagi, Ctrl 1, ngapain Ctrl 1? Kita ke center across and bottom and center, kliklah oke, just like this. Lalu ngapain teman-teman? Kita klik lagi di mana? Nah, ini teman-teman ada ya, klik di sini and kliklah Ctrl X and baliklah ke sini. Oke, and kita kliklah di sini aja di bawah. Lalu ngapain teman-teman? Lebih baik ya, satu apa ya? Nah, segini aja ya. Satu pandangan gitu ya. Setelah itu ngapain lagi teman-teman? Klik di sini. Ngapain? Ctrl X. Lalu ngapain Ctrl X? Kita cut and paste just like this, teman-teman. Oke, turun dikit boleh. Ini turun dikit boleh kah? Oke, kayaknya masih kelihatan ya. Ini juga bisa kah? Nice, nice, and nice ya. Ngapain di sini? Kita klik. Di sini teman-teman ada namanya filter untuk menghilangkan yang abu-abu gini. Teman-teman kliklah Pivot Chart Analyze lalu di cangkir ini teman-teman klik. Nah, begitu pula kita klik di sini. Kita klik di sini. Ngapainkah? Pivot Chart Analyze, teman-teman kliklah cangkirnya. Nice. Lalu klik di sini dulu. Ngapain? Di sini ada desain. Teman-teman adakah yang teman-teman sukain di sini? Ada nggak yang teman-teman suka ya? Saya suka ini teman-teman. Kayaknya saya suka ini deh teman-teman ya. Coba tes. I love this teman-teman. Yes. Setelah itu, teman-teman ngapain? Teman-teman bisa kliklah plus di sini. Ngapain? Buanglah grid line-nya di sini. Lalu di sini ada legend dibuang juga. Lalu axis-nya lihat. Axis yang mana yang dibuang? Axis yang primary horizontal. Nah, lalu tambah apa teman-teman? Data label tentunya. Nah, seperti ini. Lalu total kita klik. And kita klik apa? Total quantity sold ya, diganti dengan produk. Nah, kayaknya gini. Oke. Lalu ngapain? Teman-teman klik di sini. Ngapain? Ctrl 1. Ngapain Ctrl 1? Untuk melakukan chart option. Ngapain kan di chart option? Di sini ada border. Border di sini teman-teman. Lihat yang paling bawah. Ada apa di paling bawah? Di paling bawah teman-teman terlihat ada apakah? Ada rounded corner. Nah, jadi bulat seperti ini. Dan teman-teman, kita perlu garis. Garis apakah? Sepertinya cukup garis putih. Yes. Lalu yang perlu teman-teman berikan adalah teman-teman berikanlah fill di sini. Oke, no, no. Ini berarti perlu, nah, shadow. Shadow, mending kita preset yang mana? Yang outer, yang bawah sini. Oke, kita lihat ke hasilnya seperti apa. Kayaknya nice seperti yang di atas. Jelas teman-teman ya. Dan izin saya klik di sini, ngapain? Saya akan klik home, and saya klik bold, and saya perbesar jadi, nah. Dan karena terlalu mepet, saya klik plot area. Plot area di mana sih? Nah, teman-teman kalau bingung plot area, klik di sini. Lalu teman-teman di format ya, di format ada di sini. Plot area, klik. Ngapain? Teman-teman digeserlah. Apa yang digeser? Klik sini. Oh gitu, biar tidak terlalu mepet ke paling kanan seperti ini ya. Jadi plot area-nya kita atur ulang gitu ya. Lalu ngapain setelah ini teman-teman? Setelah ini teman-teman klik dulu ke sini. Lalu ngapain? Teman-teman di desain. Kenapa di desain? Teman-teman carilah yang sekiranya teman-teman suka ya. Adakah yang teman-teman suka? Yang manakah yang teman-teman suka ya? Kita lihat dulu. Kayaknya this is nice. I think this is nice ya. Klik. Nah, ngapain di sini? Nanggung lebih baik teman-teman ke
bordernya adalah no online no line aja, tapi teman-teman ngapain? Ke sini. Nah, di sini ada shadow apa? Teman-teman carilah outer, just like this, and balik lagi ke mana? Ke sini, ke ember tumpah. Di sini adalah fill and border, dan kita klik solid line. Nah, kenapa di solid line? Teman-teman rounded aja. Oke. Lalu, teman-teman ini di X and kita klik di sini. Ngapain klik di sini? Teman-teman axis yang mana? Yang vertikal di ya, jadi klik yang segitiga itu, diklik. Lalu ngapain? Kita pilihlah data label. Nah, seperti ini. Legendnya kita buang. Nah, lalu klik di sini. Ngapain di sini? Bismillah, kita teman-teman ke home. Di sini ada bold, di sini ada nah, kita perbesar. Lalu format teman-teman, lagi-lagi teman-teman cari yang namanya apa? Plot area. Kenapa plot area? Nah, klik di sini. Biar tidak terlalu ke atas teman-teman. Nah, just like this ya. Lalu ngapain? Coba kita copy ini. Oke, copy and paste. Nah, total product, trend, 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 product, quantity sold. Ah, kayak gini ya, teman-teman. Trennya kelihatan, and klik plus di sini ngapain? Ada namanya adalah trend line ya. Kita lihat secara statistik, ternyata sebetulnya walaupun naik turun, ini adalah stabil, teman-teman ya. X. Nah, just like this, and kita geser. Ini luar biasa. S. Dan kita geser juga ini. Kita lihat. Nah, luar biasa. Oke, lalu klik dan di sini, ngapain diklik di sini? Teman-teman shape format ada apakah? Ada alignment and top. Nah, setelah itu ngapain? Teman-teman boleh klik di chart di sini ya. And ngapain? Ada pivot chart analysis, di sini ada insert slicer. Apa yang di-insert? Teman-teman boleh pertama adalah kategori, lalu teman-teman bisa ke metode pembayaran, and klik OK. Nah, terlihat di sini ya, sepertinya over. Oke, over. And this is also teman-teman over. Teman-teman izin ya, teman-teman, kalau sekiranya saya klik es kopi, dia ngefek sih ke sini, tapi tidak ngefek ke chart yang lain. Gimana biar ke chart yang lain? Teman-teman kliklah slicer, and teman-teman pilihlah report connection, and checklist semuanya. Lihat, ada berapakah ini? Ternyata 3 cukup, klik OK. And kita buktikan es kopi, yes, ngefek ke semuanya, ya. Lalu ngapain teman-teman? Teman-teman pilihlah apa? Teman-teman pilihlah slicer, lalu ngapain? Teman-teman kolomnya diganti menjadi 4 kolom. Kenapa? Biar bisa seperti ini teman-teman. Seperti apa? Seperti ini nih. Nah ya, jadi bertambah. Just like this. Tapi sepertinya this is not nice ya. Nggak oke lah. Lebih baik ini taruh di sini teman-teman. Nice di sini. Lalu taruh apa di sini teman-teman? Nah, izin teman-teman slicer di sini diklik. Jangan lupa report connection di oh ya report connectionnya belum. Nice. This is not ready. And teman-teman klik slicer, and teman-teman kolomnya ada 4. Di slicer diklik. Ada berapakah di sini? Saya klik lagi. Saya klik slicer harus oh, kenapa kayak gini? Kita coba lagi. Klik slicer. Ada 4. Nah, lalu klik di sini, and klik di sini teman-teman. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Lalu, ya kita ukurannya kita nice, nice, nice. Kita lihat klik ya, saya klik control atau klik shift ya.
Coba saya ganti tingginya tingginya jadi 3. Tinggi jadi 3, oke. Oke, kalau ini memang turun dikit. Nah, ini karena apa, Sheffield-nya teman-teman, Sheffield-nya kenapa? No fill ya. Nah, gitu ya. Biar apa sih? Biar tidak oke. Oke, nah di atas sini dan di bawah sini. Buat apakah seperti ini? Luar biasa. Teman-teman, kliklah di sini adalah kartu debit diklik. Nah, kartu kredit. Nah, kris. Nah, ya. Oke, biar lebih jelas ulangi lagi, teman-teman. Full screen. Teman-teman kartu kredit. Nice. Kartu debit. Nah, atau 3. Klik di sini kalau 3. Kartu kredit, kris. Nah, oke itu kelihatan dan saya clear lagi. Dan ternyata masih belum seperti ini. Oke. Selanjutnya saya ulang kembali. Show show tabs only. Oke. Coba klik di sini. Ngapain? Di sini ada pivot chart analyst, di sini ada insert timeline diklik. Coba tanggal. Oke. Nah, tapi kalau timeline ternyata tidak cukup, teman-teman, tidak cukup ya. Kalau timeline saya coba diklik dan remote connection-nya ingat ya harus biar checklist juga. Kenapa? Biar ngefek ke semuanya. Tapi kalau mengenai ini coba kita lihat header-nya. Header-nya nggak usah. Selection label. Oke, nggak usah. Scroll bar. Time level. Coba diginiin ya. Biar lebih pendek sih sebetulnya. Kayak gitu sih. Coba ini dipendekin dulu ya. Klik, klik, klik. Scroll ke bawah, yes. Kayak gini. Yes, dipasin. Lalu ini klik dulu sini. Seperti ini, coba klik di sini. Ah, coba timeline, scroll-nya munculin, scroll bar. Oke, nah scroll bar ada, timeline, apa? Coba header. Nah, header-nya biarin ada. Clear di sini. Yes, ini juga semuanya ada ya. Oke, coba ini tinggal naikin dikit. Klik ini, klik and klik. Kita lihat shape format tingginya berapa sih? Oke, kalau enggak dari bawah aja taikin ke atas. Nah, seperti itu sih teman-teman ya. Muncul seperti ini, oke. Di sini ada hmm, nah, oke. Ngapain lagi? Ulang lagi, diklik di sini ngapain? Pencet analis, di sini ada insert slicer, di sini ada nama kasir. Oke. Lalu di sini ada ngapain? Ada slicer, kenapa slicer? Di report connection ada checklist berapa? 3 kali atau semuanya sebetulnya. Dan oke. Dan kita lipat aja dan kita klik di sini. Allah. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi ketahuan luar biasa. Nah, ini nama kasir ya, ketahuan di sini. Dan ini boleh digeser dikit kayak gini A-nya. Nice. Oke, yes. Seperti ini teman-teman. Oke. Atau mau dibalik ya. Di bawah sini. Ini taikin ke atas. Nah, ke atas ya. Jadi kembali ke estetika ya di sini. Dan ini di sini teman-teman. Oke. Di sini juga. Nice. Dan ini teman-teman di sini. Yes. Oke. Dan biar sama, biar estetik kayak gini. Yes, biar estetik ya. Coba saya klik di sini. Saya klik Ctrl 1 ada apakah ngefek? Oke, ini cuma ke posisi aja. Properties, size, and apa lagi? Posisi ya. No, ini nggak ada yang signifikan ya. Tanggal di sini saya bikin, lalu saya copy lagi di sini, saya paste, yes di sini nih. Oke, sini nih.
Ngapain seperti ini? Saya akan klik timeline lagi, saya akan time level. Nah, time level di sini akan saya ganti ini bulan, yang ini saya time level, saya ganti menjadi hari. Biar lebih detail ya, sini. Oke, namun biar lebih ini, apa ya, time level saya hilangkan, kenapa biar lebih rok ini, biar lebih head-nya tingginya biar lebih berkurang, klik ke sini, and di sini ada namanya apa, namanya adalah time level, diklik, and saya ganti ini ke yang lebih dark. Nah, ini juga sama, saya ganti ke yang lebih time level ke yang lebih dark, seperti ini teman-teman. Maksudnya, ini Agustus nih, klik Agustus, dan di sini saya lihat tanggal berapakah Agustus. Nah, ternyata di sini tanggal 28 hari ini. Nah, ini teman-teman yang dijual. Kenapa nggak ada? Karena ini data 2026. Scroll ke sini. Nah, di sini ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah scroll lagi ke sini, teman. Nah, scroll ke sini. Di sini ada bulan Agustus baru 2025, teman-teman. Bulannya, tanggalnya 18 sampai dengan 21 dan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya, muncul ya. And saya clear lagi, saya klik clear, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kita perindah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita perindah di sini, kita pasin ke sini. Oke, saya sebentar, kita geser lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu ngapain teman-teman? Di sini di slicer ada namanya adalah darks. Di sini juga sama, klik lagi. Coba, apakah dua-duanya kita bisa? Di sini klik slicer, apakah langsung bisa? Klik di sini, dark. Ternyata bisa ya, jadi nggak usah satu persatu ya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Scroll ke sini, yes. Dan sudah bisa teman-teman, seperti ini ya. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya teman-teman, di sini kan ada modalnya ya. Maksud modal itu adalah raw datanya. Raw data lebih baik diklik and klik di sini ya. Jadi klik and shift atau klik and control. Klik kanan ngapain? Di hide. Masalahnya teman-teman setelah di-hide dan kita kirim file ini ke orang lain masih bisa unhide. Gitu. Gimana cara menghilangkannya? Teman-teman, kita ke review. Di sini ada protect workbook, diklik and klik passwordnya ya. Oke, kasih password re-enter, oke. Jadi, teman-teman klik kanan, sudah orang lain sudah tidak bisa membuka raw datanya ya. Lalu ngapain? Kalau teman-teman ingin melihat mengembalikan, teman-teman ke review lagi, ke protect workbook lagi, and klik satu lagi, kliklah O. Oke, lalu ngapain? Teman-teman klik kanan, lalu bisa hide and unhide just like that, teman-teman ya. Dan jadilah seperti ini, teman-teman. Yes, bisa kita share ke orang lain. Yes. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa ini saya. Nah, ini masih kelihatan ya. Teman-teman bisa ke shape format and no fill. Nah, jadi lebih rapi, tidak ada yang nabrak-nabrak ya. Oke. Jangan lupa sekali lagi ini di klik lagi. Klik, klik, klik grup. Oh, nggak bisa. Klik kanan and group dan teman-teman bisa lain lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Egis Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.